Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Setiawan sebagai narator untuk membedah tentang teknik belajar melalui metode mendengar atau auditory, di mana teknik ini bisa digunakan bagi teman-teman yang memang belajarnya biasa dengan mendengar. Di buku yang saya akan bacakan yaitu berjudul Filosofi Teras, bisa didapatkan di Gramedia ataupun toko-toko buku terdekat. Buku atas karangan Henry Manamviring, mudah-mudahan menjadi penambah wawasan, dan apa yang saya bacakan dalam channel ini bisa bermanfaat untuk semua. Untuk itu silakan didengarkan. Tidak lupa bagi yang menonton, mohon di subscribe dan di like videonya untuk bisa dikembangkan channel YouTube ini menjadi referensi belajar auditory. Terima kasih sebelumnya. Bab pertama akan diawali dengan kata pengantar, dijuduli oleh atau dibawahi oleh Ahmad Setio Wibowo, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara, Jakarta. Filsuf di medan perang. Di sebuah perbatasan utara Kekaisaran Romawi bernama Germania, pagi masih sangat gelap. Utusan tentara Romawi yang dikirim bernegosiasi dengan kaum barbar pulang tanpa kepala. Kudanya kembali membawa utusan malang yang tinggal jasadnya. Jenderal Maximus yang diperankan oleh Russell Crowe dalam film Romawi tidak melihat jalan lain kecuali menyiapkan ribuan legiun Romawinya untuk pertempuran tak terelakkan dengan kaum barbar. Anak panah dan busurnya disiapkan. Ketapel raksasa diisi bola api. Para prajurit infanteri merapatkan tameng, menggenggam erat tombak dan menghunus pedang pendek dari sarungnya. Usai memberi instruksi pada pasukan infanteri, Maximus naik kuda, bergerak memutar memimpin pasukan kavaleri untuk menyergap kaum barbar dari belakang. Begitu aba-aba serang digumandangkan, ribuan anak panah, ratusan bola api menyembur kaum barbar yang memekik maju menyerang pasukan Romawi. Dua bala tentara bertempur dalam gelapnya pagi buta, saling memotong, mengayunkan pedang, kapak, dan apapun yang bisa membuat lawannya terjungkal mati. Maximus dengan ratusan pasukan kudanya menembus gelapnya hutan, menyerang kaum barbar dari belakang. Taktik supit urang atau jepitan udang membuat kaum barbar kacau dan habis dibantai legiun Romawi di perbatasan utara Imperium Romawi, di daerah sekitar Austria sekarang ini. Dari kejauhan, di atas sebuah bukit kecil, duduk tenang di kudanya, dikelilingi pasukan Praetoria atau penjaga kaisar. Marcus Aurelius memperhatikan semuanya. Dialah yang memutuskan mengirim utusan untuk mencoba negosiasi dengan kaum barbar. Sampai saat terakhir, ia mengharapkan perdamaian dengan mereka. Namun, perang tak terelakkan. Ia hanya bisa menjalankan tugasnya sebagai kaisar, memerintahkan Maximus melakukan apa yang terbaik untuk Romawi. Pada saat fajar mereka, dengan lega ia menyaksikan keberhasilan jenderalnya, Maximus, mengalahkan kaum barbar di Germania. Namun, bukannya senang, ia malah bertanya kepada Maximus tentang perlu tidaknya peperangan tadi dilakukan. Saat orang merasa bahwa akhir hidupnya sudah dekat, ia mulai bertanya-tanya, apakah hidupnya memiliki tujuan? Apakah aku akan dikenang sebagai filsuf, prajurit, atau tirani? Gumam seorang Maximus. Film ini berjudul Gladiator yang disutradari Ridley Scott tahun 2000. Pada 15 menit pertamanya menggambarkan Kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius yang diperankan oleh Richard Harris
kaisar pemimpin pertempuran di Germania ini adalah seorang filsuf. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh pengusung filsafat Stoa, yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filosofi teras. Bukannya berhura-hura menikmati kemenangan, Marcus Aurelius malah melakukan permenungan diri. Apakah tindakanku tepat? Apakah peperangan dengan korban demikian banyak memang perlu dilakukan? Di film ini digambarkan bahwa pada malam hari, kaisar yang bijak ini tekun mencatatkan permenungan pribadinya di tenda peperangan. Seorang filsuf menjadi kaisar dan memimpin peperangan. Bukankah filsafat ilmu yang menjamukan, susah rumit, dan cenderung tanpa faedah? Masa sih seorang filsuf yang sampai difilmkan oleh Hollywood? Tontonlah film Gladiator. Untuk saya sendiri, film itu tak terlupakan, kata Henry Manangfiring. Marcus Aurelius adalah filsuf, dan ia menulis buku yang sampai sekarang ini, kurang lebih 1800 tahun setelah kematiannya, masih dibaca dan direnungkan banyak orang. Judul bukunya, setidaknya demikian yang selama ini dipercaya orang, adalah As Houghton for Himself. Kadang diterjemahkan sebagai meditation. Marcus Aurelius hidup di abad kedua Masehi, mengikuti filsafat Stoa. Ia sibuk beraktivitas sebagai pemimpin politik dan peperangan. Bagaimana mungkin filsafat yang biasanya dianggap membuat orang lari dari dunia justru dipraktikkan di tengah kancah politik dan peperangan? Marcus Aurelius justru membutuhkan filsafat untuk melindungi kedamaian jiwanya. Lewat latihan konkret dan menuliskan setiap hari refleksi atas pengalamannya, Marcus Aurelius membangun jiwanya seperti benteng yang kokoh. Mengikuti Epictetus atau seorang budak Romawi, ia selalu berlatih memilah apa yang tergantung padaku dan apa yang tak tergantung padaku, supaya terhindarkan dari penyakit jiwa, yaitu emosi-emosi negatif. Selain itu, Marcus Aurelius mempraktikkan kategori sulit dalam filsafat Stoa, yaitu katekonta, atau kewajiban-kewajiban sosial yang sebenarnya tidak wajib, tetapi toh selayaknya dilakukan. Apakah filsafat Stoa relevan? Apa buktinya bahwa filsafat Stoa relevan? Apakah generasi milenial yang hidup dengan gadget dan media sosial masih perlu membaca filsafat? Untuk kita di zaman sekarang, ajaran yang asal-usulnya sudah ribuan tahun bukanlah sudah jadul? Pertama, kita jangan berasumsi buruk dulu pada filsafat. Bisa jadi kita memang belum pernah membaca filsafat. Bisa jadi kita salah belajar filsafat atau salah mendapatkan guru filsafat. Sehingga bukannya senang pada filsafat, kita malah jadi benci dan alergi pada filsafat. Filsafat Stoa berbeda. Ia adalah sebuah way of life atau jalan hidup. Bukankah kita sudah punya agama? Lah, apa salahnya beragama sambil mempelajari filsafat supaya agama kita makin mantap? Bagi para ahli filsafat Yunani dan Helenistik, ajaran Platonisme atau Aristotelianisme, ada sinisme, epikurisme, dan filsafat Stoa sering disebut sebagai aliran-aliran yang mengajarkan jalan hidup. Mereka memang aliran filsafat, tetapi bukan dalam arti cara berpikir ruwet dan menjelimet, serta tidak relevan dengan hidup sehari-hari. Way of life ini yang membantu Kaisar Marcus Aurelius menjalankan tugas-tugasnya sebagai penguasa dengan baik. Ia dikenang sebagai kaisar baik. Terakhir di Imperium Romawi, ia sangat memperhatikan warganya, hidupnya jauh dari hedonisme, dan dikenal sebagai penguasa yang adil dan penuh belas kasihan. Kedua, karena jalan hidup, orang dari zaman kapanpun bisa membaca untuk berkaca, dan siapa tahu terinspirasi darinya. Ada kisah menarik tentang James Stockdale, pilot pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebelum Perang Vietnam, ia masuk ke kampus lagi di Stanford University untuk belajar.
Dosen filsafatnya menganjurkan agar ia mempelajari Epictetus, salah satu filsuf Stoa yang suka menggambarkan filsuf mirip seorang tentara. James Stockdale sangat terkesan dengan pemikiran Epictetus. Hal-hal pokok yang ia ingat terus dari filsafat Stoa adalah pembedaan antara apa yang up to us atau tergantung pada kita dan not up to us, tidak tergantung pada kita. Yang kedua, soal baik atau buruk itu tergantung dari cara jiwa kita menafsirkan. Dan yang ketiga, segala situasi hidup yang menimpa kita bersifat indifferent atau netral saja. Saat perang Vietnam pecah, ia ditugaskan bertempur di sana. Pesawatnya tertembak jatuh dan ia menjadi tahanan di Hanoi. Vietnam selama 7 tahun, ia sering ditaruhi di sel bawah tanah, disiksa, dipukuli, dan tiap hari mengalami penistaan lahir dan batin. James Stockdale mengatakan bahwa berkat Epictetus, ia mampu bertahan waras, meski mengalami tekanan psikologis dan siksaan fisik selama 7 tahun. Kisah Prisoner of War. James Stockdale menginspirasi orang lain. Seorang pengusaha besar yang kehilangan kesehatan, kekayaan, dan istrinya akhirnya menemukan hidupnya kembali berkat filsafat Stoa. Lalu, jangan lupa di tahun 1900-an di Amerika Serikat berkembang sebuah metode psikologi yang populer bernama terapi kognitif. Katanya, ajaran ini mendapatkan inspirasi dari Buddha dan Epictetus. Inti terapi kognitif menyatakan bahwa segala emosi yang mengganggu kita sebenarnya berasal dari cara penilaian yang salah. Cara berpikir tertentu menjadi penyebab munculnya simptom-simptom yang mengganggu. Cara pandang kita yang keliru atau kejadian dalam hidup penyebab kita stres, gelisah, depresi, atau marah-marah tanpa alasan yang jelas. Bahagia apatheia. Mengapa membicarakan Marcus Aurelius yang berperang atau James Stockdale yang menjadi tawanan perang? Apa pula gunanya membicarakan soal stres dan depresi dalam terapi kognitif? Justru karena hidup kita ini setiap hari perang. Kita keluar rumah pukul 5.15, sudah harus berperang menghadapi macet di jalanan di Jakarta. Kita harus cepat-cepat ke tempat kerjaan, berebut jalan dengan kendaraan lain. Kadang emosi menjadi tinggi. Setelah 2 jam menembus kemacetan, di kantor pun segala persoalan siap membuat stres dan tekanan darah kita naik. Belum lagi berita di televisi, radio, atau media sosial yang menemani nyaris 24 jam. Isinya cuman perang saja. Perang mulut para politisi, beda opini, kaum intelektual, siasat dagang, iklan-iklan yang membobardir, dan segala keributannya lainnya. Bagaimana bisa damai di tengah suasana seperti itu? Bisakah berbahagia dalam hidup yang dari pagi berangkat kerja sampai malam pulang kerja selalu dipenuhi konflik dan ketegangan tanpa henti? Filsafat Stoa mengusung kebahagiaan yang tidak lazim. Mereka mengatakan sebagai atareksia, sebuah kata Yunani yang akarnya dari ataraktos atau taresin, sama dengan atau trouble atau masalah. Ataraksia dengan demikian berarti not trouble atau untroubled, undisturbed. Kebahagiaan yang kita bayangkan sebagai jiwa yang tenang dan damai yang digambarkan oleh kaum Stoa sebagai situasi negatif, yaitu tidaknya gangguan. Bahagia adalah saat kita tidak terganggu. Jadi kata lain ataraktos adalah bahagia adalah saat kita tidak terganggu. Dalam istilah lain, kadang juga dikatakan sebagai apatheia. Kata Yunani yang artinya sehingga apatheia adalah suatu situasi di mana kita free from emotion, free from suffering, atau freedom for all passion. Sama dengan sebelumnya, kebahagiaan bagi kaum Stoa bersifat negatif logis, yaitu tiadanya penderitaan, tiadanya emosi saat kita tidak terganggu atau tidak diganggu oleh nafsu-nafsu seperti amarah, kecewa, rasa pahit, dan rasa iri hati.
Bagaimana caranya mencapai kebahagiaan seperti itu? Kalau kita ingat betapa kita mudah stres, marah di jalanan, kalau kita timbang bagaimana Facebook atau grup WhatsApp dan berita di media sosial memicu emosi, bagaimana caranya agar bisa terlepas dari gangguan-gangguan itu? Mengapa itu semua disebut gangguan? Kalau kita banyak marah-marah dan gampang emosi, bukannya hanya tetangga dan orang yang serumah yang terganggu, kesehatan kita pun lama-lama bermasalah. Lanjutnya, buku Filosofi Teras karya Henny Manampiring ini hadir untuk memberikan kepada Anda jalan menuju ketenangan jiwa. Penulis buku ini telah mengalami sendiri stres dan kesulitan dalam hidupnya karena banyak marah-marah seperti di atas. Meski bukan alumnus Fakultas Ilmu Filsafat, penulis buku ini berhasil membuat buku menarik tentang filsafat Stoa. Ini luar biasa. Filsafat sebagai praktik hidup ia jalani dan jalankan betul-betul. Henry Manampiring menjadikan dirinya sendiri kelinci percobaan. Karya yang berada di tangan Anda atau yang Anda dengar sekarang ini adalah sebuah way of life yang sudah dicoba dihayati oleh Henry Manampiring sendiri. Bila Anda hendak mencoba menerapkan filsafat Stoa bagi diri sendiri, percayalah, Marcus Aurelius atau James Stockdale dan si penulis buku ini juga telah memetik hasil-hasil yang konkret. Selanjutnya, bagaimana latihan mengatasi emosi? Setiap manusia mencari kebahagiaan, hidup yang tenang. Filsafat bagi kaum Stoa bukanlah untuk sekedar mengisi waktu atau menumpuk ide untuk bergaya di depan kaum awam. Filsafat adalah praktik dan latihan, sebuah seni hidup. Epictetus dalam Enchiridion 46 mengingatkan, "Never call yourself a philosopher, not talk a great deal among the unlearned about theism, but act conformable to them." Jadi jangan suka menyebut diri Anda sendiri sebagai filsuf. Jangan banyak berbicara di depan orang awam tentang teori-teori filsafat. Tidak penting itu semua. Karena yang pokok adalah bagaimana Anda hidup sesuai apa yang Anda pelajari. Di mata Stoa, bahagia itu sebenarnya adalah manakala kita terbebaskan dari emosi atau segala rasa perasaan yang mengganggu. Orang Yunani menyebutkan pathos dari kata kerja paskein, artinya mengenai atau menderita sesuatu. Pathos dalam bahasa Inggris menjadi passion atau nafsu. Dalam pemikiran Stoa, pathos atau passion terjemahan mudahnya adalah emosi negatif atau emosi buruk. Apa yang disebut emosi negatif atau passion berbeda dengan hasrat, desire atau desire. Yunaninya adalah orexis, yang oleh kaum Stoa dianggap sebagai alamiah dan netral belaka. Hasrat adalah impuls atau dorongan meraih tertentu, dan hasrat selalu mengandung di dalamnya aktivitas representasi terhadap objek yang dihasrati, di mana representasi tersebut mau tak mau sudah memuat persetujuan rasio terhadap value judgment dalam presentasi itu sendiri. Bila hasrat akan sesuatu tidak terpenuhi, misalnya hasrat akan gawai terhambat, atau bila kita menghasrati sesuatu yang tidak masuk akal, misalnya berhasrat tidak mati, kita jatuh dalam emosi negatif. Bagi kaum Stoa, emosi negatif didefinisikan sebagai hasrat yang eksesif. Misalnya saat menghendaki sesuatu yang jelas-jelas tidak masuk akal. Contoh, menghasrati supaya tidak tua. Nah, lewat latihan-latihan konkret, filsafat Stoa hidup menolong kita bebas dari hasrat eksesif. Lalu, jelas dengan sendirinya bahwa hasrat dalam dirinya sendiri tidak dibuang. Kadang memang ada pernyataan-pernyataan
Epictetus yang seolah-olah kita harus memotong semua hasrat. Ungkapan ini dikenakan terutama ketika orang baru memulai latihan. Namun, pada tahap yang lebih lanjut, orang bijak tetap hidup dengan hasratnya, tetapi hasrat yang lurus dan selaras dengan logos universal. Dalam pergaulan sehari-hari, kita tentu memiliki pengalaman yang tidak enak, manakala hidup diisi oleh rasa marah. Selalu empat sama orang tertentu. Sehingga mendengar namanya saja kita sudah misa-misuh kehilangan kendali diri. Marah muncul entah karena iri hati, mengapa orang lain lebih baik dari saya, entah karena dari rasa sesal atau pahit, sebab pernah merasa dijahati, difitnah atau dikejami oleh orang yang bersangkutan. Nah, hidup juga menjadi sepet, menjengkelkan kalau diisi oleh paranoia, selalu melihat ancaman dan kejahatan yang berkonspirasi melawan diri kita atau paranoid. Jadi orang yang menjadi paranoid karena dihantui oleh ketakutan di masa depan, oleh bayangan-bayangan fantasinya, bahwa orang-orang dan takdir sendiri sedang berusaha menjatuhkannya. Sebaliknya, jangan dikira bahwa kelekatan pada kesenangan serba nikmat membawa bahagia. Tidak. Orang yang selalu mencari senang-senang dalam hidupnya adalah orang yang merana manakala terlalu banyak waktu luang. Kapan bisa happy lagi? Kapan makan enak lagi? Kapan jajan lagi? Seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bahagia, terhindar dari rasa campur aduk yang memporak-pondakan batin? Bagaimana bisa tenang, terbebaskan dari rasa perasaan negatif? Filsafat Stoa mengajarkan untuk mencermati 4 jenis emosi negatif yang menjauhkan kita dari kebahagiaan atau ketenangan batin. Yaitu pertama, iri hati. Kedua, ada takut, ada rasa sesal dan atau pahit dan kesenangan. Insight tajam kaum Stoa memberitahu kita bahwa emosi negatif bukanlah perasaan liar, bukan pula hal irasional yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya. Emosi adalah sesuatu atau bagian dari rasio. Emosi negatif adalah opini yang mengatakan bahwa sesuatu itu buruk, sehingga muncul rasa sesal atau rasa takut. Atau opini yang mengatakan bahwa sesuatu itu baik, sehingga ada rasa senang dan rasa menginginkannya. Bila opininya berkenaan dengan masa kini, yang muncul adalah rasa senang dan rasa sesal. Sedangkan bila berkaitan dengan masa depan, yang keluar adalah rasa iri dan takut. Berbagai jenis rasa merasa yang meruyak dalam hati kita, seperti rasa marah, sepet atau paranoid adalah jenis-jenis emosi yang bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam salah satu jenis emosi negatif tadi. Dengan mendefinisikan emosi negatif sebagai opini, sebagai aktivitas rasio, maka kaum Stoa memberi kita kunci untuk mengendalikan emosi negatif. Bagi Stoa, di dalam rasio kita ditemukan yang namanya hasrat, kehendak, keinginan, nafsu, sekaligus cara berpikir. Dengan menyatakan bahwa semuanya adalah di dalam rasio yang sama, maka emosi-emosi negatif bukanlah sesuatu yang irasional. Sejauh emosi muncul dari rasio, maka emosi adalah sebuah rasionalitas, tetapi rasionalitas yang melenceng. Jadi emosi negatif bagi kaum Stoa adalah hasil rasio yang salah menilai, yang keliru. Dengan mendefinisikan emosi negatif sebagai sesuatu yang juga rasional, apa yang biasa disebut perasaan liar bisa dipahami dan dipilah untuk akhirnya dilatih supaya menjadi emosi yang baik atau apatia. Kunci kebahagiaan bagi Stoa adalah manakala kita terhindar dari nafsu-nafsu nggak jelas, kecanduan atau addicted pada sesuatu. Angkara murka, kehilangan kendali, dendam kusumat, kecemasan, dan obsesif, rasa kesal berlebihan yang bisa dirangkum dalam 4 jenis emosi negatif, iri hati, takut, rasa sesal, dan rasa pahit.
dan rasa senang nikmat. Oke, sudah 25 menit kita lalui membaca bab pertama di bagian pengantar. Untuk itu kita bisa lanjut di sesi berikutnya di channel YouTube yang sama. Terima kasih atas waktunya dalam mendengarkan saya. Bila ada kekurangan, apakah baca terlalu cepat atau kurang jelas, silakan di komen. Untuk itu saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bab berikutnya.